Bagaimana supaya bisa khusyuk dalam sholat? Yang ketiga, menurut Quran, kalau kau sholat, bayangkan bahwa itu sholatmu adalah sholat yang terakhir. Coba, jangan selalu berpikir masih panjang umur, tak, jangan. Banyak kan orang pergi sehat, pergi, tidak ada tanda-tanda kematian, pulang tinggal jenazahnya. Nah, keluarga saya di Surabaya 2 minggu yang lalu pergi sholat maghrib masih masjid, sholat isya masih sehat walafiat, segar bugar, pergi sholat isya selesai sholat asar main badminton, bulu tangkis, tinggal jenazahnya pulang. Kenapa? Serangan jantung di lapangan. Jadi bapak kalau keluar itu jangan lupa sayang-sayang istri tak. Ibu kalau keluar suami tak, peluk baik-baik, cium tangannya, siapa tahu itu adalah ciuman tanganmu yang terakhir. Tadi tahu. Makanya kalau pergi suami tak cari uang, ibu doakan selamat. Jangan suamimu pergi cari uang, kau pergi gosip. Baru 15 menit pergi suaminya, pergi Tommy dia tawaf di komplek. Nah, kelilingi semua. Alasan jogging-jogging tapi cari informasi. Itu penyakitnya perempuan. Tuh. Mana ustaz na gosip tong. Nah lihat kata adik, bilang, itu baju waktu na di YouTube. Nah sekarang ada tipsnya lagi. Itu tadi menurut Quran. Dijabarkan oleh para ulama dengan memberikan tips-tips. Satu, ketika kau sholat, matamu jangan seperti mata pencuri. Ada kan orang sholat seperti mata pencuri. Allahu Akbar. Nah, apa yang dibaca semua tadi di atas sini? Sambayang, yang dibaca kalender. Toh, maka ketika kau sholat, bagaimana caranya? Anjuran Nabi, lihat kau apa yang kau mau sujudi. Tanpa sujud. Ketika sholat itu kita lihat. Begitu ibu-ibu, apalagi ibu-ibu di belakang, terbuka pintu, siapa yang lewat satu komplek pasti kau sebut dalam hati namanya. Oh Haji Rahim terlambat ki. Lewat lagi, oh Haji Baddu terlambat tongi. Lewat lagi, oh ndak serasina kuduna sama bajuna. Oh semua itu. Maka ketika sholat, tunduk, lihat apa yang kau sujudi. Sudah lakukan itu, ternyata belum juga bisa susuk, serahkan kepada Allah. Apa? Itu sebagian ada pengurus masjid tidak mau pakai karpet. Kenapa? Karena karpet ada gambar-gambarnya. Nah lihat misalnya Masjidil Haram, nah bayangkan lagi itu masjid. Pernah sudah. Tapi sebaiknya kalau banyak pensiun di dalam pakai karpet. Kenapa? Lutut nah kodong. Dah kalau turunin lutut ketemu tegel, pasti kalah lutut. Ya, maka dikasih yang empuk-empuk, ya. Itu mata jangan terlalu banyak gerak. Yang kedua, jangan berkeliaran. Yang kedua, cara prakteknya yang ketika sholat jangan terlalu banyak gerak. Bapak saudara-saudara sekalian, berikutnya lagi, ketika sholat usahakan yang kita baca kita paham. Jangan dulu terjemahkan per ayatnya, pahami saja kesimpulannya itu ayat. Ala ibu-ibu, siapa yang menghafal Al-Fatihah dengan terjemahannya? 2 ji. Berapa tahun maki sembahyang? Kita bedek bapak-bapak. Yang hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya angkat tangan. Coba 4 ji. Padahal kita sudah sholat 20 tahun. Coba, itu saja bukti bagaimana kita mau bisa khusyuk dengan sholat. Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat, kita belum tahu artinya. Paling tidak kesimpulannya saja itu ayat. Maka supaya bisa khusyuk dalam sholatnya, usahakan apa yang kita baca, kita paham ayat itu. Nah ini ya, maka ini doa yang pertama. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya. Ya Allah, lindungilah saya dari hati yang tidak bisa khusyuk.
Yang kedua, isi dalam doa ini, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba. Dari nafsu yang tidak pernah puas. Ini menyiksa manusia ini. Nafsu yang tidak pernah puas. Dunia diperbudak oleh dunia. Coba maki. Punya mobil, punya motor, mau mobil. Punya mobil, mau 2. Sudah 2, mau 3. Sudah punya 3, dia cari lagi yang harganya lebih mahal lagi. Itu perbudak dunia. Nafsu yang tidak pernah puas. Kalau orang punya nafsu yang tidak pernah puas, maka dia tidak akan pernah kaya. Dia akan merasa miskin terus. Kalau kau mau bahagia, urusan dunia, lihat kau ke bawah. Urusan akhirat, lihat kau ke atas. Apa aplikasinya? Contoh, kita yang punya mobil, alhamdulillah, ada di mobilku, mana mau mobil tua, tetanggaku motor ji. Kita yang punya motor, alhamdulillah, ada motorku, tetanggaku kodong sepeda ji, kemana-mana menggayu. Kita yang punya sepeda, alhamdulillah, ada sepeda aku, tetanggaku poin mana sepeda tidak ada tong, kemana-mana jalan kaki. Kita yang jalan kaki, alhamdulillah, masih sehat kak, tetanggaku lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Kita yang lumpuh, alhamdulillah, masih sehat, masih bisa hidup kak, tetanggaku kemarin mati. Insya Allah itu ada puasnya kita. Tapi kalau dibalik, urusan dunia dilihat ke atas, yang lumpuh lihat yang jalan. Wih, kenapa saya menderita di sini ya? Yang jalan, nah lihat yang ada sepedanya. Yang ada sepedanya, nah lihat yang ada motornya. Yang ada motornya, nah lihat mobilnya. Yang ada mobilnya, nah lihat mobil baru, mobil jelek, tidak pernah dia puas. Sebaliknya, urusan akhirat lihat ke atas. Artinya apa? Itu saja tetanggaku masih muda, rajinnya berjamaah di masjid. Apa saya ini pensiun mau mati dan tidak pernah datang di masjid. Itu namanya lihat ke atas akhirat. Itu saja tetanggaku tidak jelas penghasilannya, tapi kalau ada Jumat pasti ada namanya disebut penyumbang. Itu namanya urusan akhirat, lihat dia ke atas. Nafsu yang tidak pernah puas. Kalau nafsu yang tidak pernah puas, maka yakin itu yang membuat kita menderita. Isi yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak orang pintar tapi belum tentu bermanfaat buat dirinya. Maka kita berdoa, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mana ilmu yang tidak bermanfaat? Ilmu yang semakin menjauhkan kita dari Allah. Jadi insinyur, jadi dokter, jadi ekonom, jadi teknokrat. Tapi ilmu yang dia pakai itu makin menjauhkan dirinya dari Allah, maka itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Maka itu dia ajarkan kita doa, ya Allah, berikanlah saya ilmu yang mampu aku amalkan. Jangan sampai ilmu yang kita pikul, ilmu yang tidak mampu kita aplikasikan. Ini berat buat ustadz. Ini khusus doa sebaiknya diulang oleh ustadz. Kenapa? Karena kami penceramah beda dosanya ketika melakukan dosa dengan anak muda yang anak milenial. Sama-sama berdosa, sama jenis dosanya. Dosanya kalau ustadz berlipat-lipat ganda. Lima takuluna ma la taf'alun, kata Al-Quran. Kenapa kau katakan padahal kau yang laksanakan? Di akhirat nanti lebih besar dia hukumannya. Kenapa? Karena dia mendakwakan kau begini, kau begini, kau begini, dia tidak amalkan. Itulah beratnya jadi ustadz nanti, timbangannya luar biasa nanti. Yang keempat, kita berdoa kepada Allah, lindungilah saya dari doa yang tidak mustajab, doa yang tidak dikabulkan Allah. Dalam hidup ini Pak, semua orang ada masalah. Dan senjata ketika ada masalah, curhat, berdoa kepada Allah. Tapi kalau doa saja kita sudah tidak didengarkan Allah, maka itu sudah paling sial hidup kita. Maka kita berlindung kepada Allah, ya Allah, lindungilah saya dari doa yang tidak diijabah.
Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Salah satu sebabnya doa kita tidak dikabulkan hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Bapak-bapak yang perokok, berapa ke itu satu bungkus? Berapa sina? Berapa? 12, ada juga 16, ada 20 toh. Ada lagi yang kuliah rokok aneh-aneh, pendek sekali kuliah. Bulan lalu kuliah itu pendek begini, putih. Kuliah harganya deh lebih 20.000. Bayangkan itu, ada kawan saya punya komunitas namanya infak beras. 1.000 ji orang kasih satu hari, berapa puluh orang nak kasih anak yatim nak kasih makan. 1.000 ji. Rokok 20.000. Bayangkan. Kenapa doaku tidak dikabulkan Allah Ustaz? Merokok ki. Iya. Berapa itu satu bungkus? 20. Berarti 20 kali ki satu hari bikin dosa. Mana? Rokok. Siapa bilang haram itu rokok? Kalau kita bilang baik itu rokok, kalau kita yakin itu rokok baik, sebentar nanti selesai ke salat subuh, panggil anak tayang SMP sama SMA sini kok nak, Viko beli rokok, kita merokok sama-sama di sini. Mau ki kira-kira Pak? Mau ki kira-kira di depannya anak tak merokok? Pasti tidak mau ki. Mana mau kita bilang, mana mau nak kepak kalurut jangku merokok aku tampelin ko itu. Karena kita yakin itu rokok jelek. Maka saya doakan ki ini yang hadir, mudah-mudahan berhenti makin merokok. Amin. Lebih baik itu pembeli rokok tak kita tabung. Niatkan ki kasih umroh tetangga tak yang miskin. Itu lebih berpahala daripada ini. Yang ki marah Pak, yang ki marah, yang ki marah, yang ki marah. Ya, yang ki marah. Tapi kalau mau ki marah terserah kamu atau mau pulang nanti. Ya, kita berdoa kepada Allah dari doa yang tidak dijabah Allah.